Kita masuk kemarin kita sudah selesaikan Kejadian pasal yang ke-10 Saudara, dan sekarang kita masuk Kejadian pasal yang ke-11. Judul perikopnya adalah Menara Babel. Kita melihat di sini awal dari kesombongan manusia itu Saudara ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, karena memang satu keturunan dari zaman dulu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana, ya ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Jadi batu bata itu sudah dari zaman dulu Saudara ya dibuat. Ya, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, ya, mereka ini, ya firman Tuhan, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya, ya, dan ini barulah permulaan usaha mereka. Ya, kata firman Tuhan Saudara. Ini barulah permulaan dari usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, kalau kita melihat Saudara di sini ya, bagaimana bangsa manusia pada waktu itu mulai membangun ya bagi diri mereka sendiri adalah satu kesombongan ya, di mana mereka berpikir bahwa ya ketika mereka melakukan apa saja ya itu pasti mereka akan bisa. Kalau mereka itu ada dalam satu bahasa ya, dalam satu kesatuan ya, dan sebuah saling mengerti Saudara. Dan mereka berpikir mereka akan mendirikan satu menara, membangun satu kota yang kuat, satu menara yang sampai ke langit. Lalu Tuhan melihat itu semua dan Tuhan bilang kalau mereka ini satu bahasa, satu logat, maka tidak ada satupun yang tidak berhasil kalau mereka melakukan ya. Jadi dari sanalah Tuhan itu mengacaukan mereka. Kita melihat pada zaman itu batu bata yang digunakan untuk membangun ya menara ini dibuat oleh tangan manusia ya. Dan ya mereka mulai ada peradaban di sana. Mereka mulai mencoba membuat batu bata kalau kita melihat Saudara ya. Kemungkinan menara Babel itu besar ya, dan merupakan sebuah zigurat. Bangunan yang umum terdapat di Babel pada masa itu juga seperti itu Saudara. Dan paling sering dibangun sebagai kuil ya. Zigurat kelihatan seperti piramid begitu ya, dengan tangga-tangga atau jalan landai yang mengarah ke lereng-lerengnya. Zigurat itu tingginya sekitar 300 kaki dan lebarnya ya juga sama. Jadi zigurat itu merupakan bagian yang penting dari sebuah kota Saudara. Orang-orang dalam kisah ini membangun menara sebagai monumen ya tentang kehebatan diri mereka, agar seluruh dunia bisa melihatnya. Kita tahu bersama kota Babel itu terkenal dengan kesombongan, kecongkakannya Saudara. Ya, dan mereka mulai membangun dengan kesombongan dan kecongkakannya. Mereka ingin melakukan sesuatu yang melampaui ya Tuhan, dan kita melihat di sini mereka tidak mengandalkan Tuhan.
Ya, mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu mereka pasti bisa, bahkan tanpa campur tangan Tuhan. Mereka bilang, mari kita dirikan menara sampai ke langit ya, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, mereka ingin ya hanya sama-sama di sana membangun satu kerajaan, tetapi kita melihat ya Tuhan itu tidak menghendaki yang seperti itu. Tuhan bilang kepada manusia pada zaman itu, kamu beranak cucu, penuhilah bumi. Bukan hanya di satu tempat itu, lalu ya Tuhan akhirnya menyerahkan saudara mereka. Jadi kita melihat di sini saudara, ya Menara Babel itu merupakan satu prestasi manusia yang sangat hebat. Mereka memegahkan diri dengan Menara Babel ya. Dan itu juga sebuah keajaiban dunia ya. Namun itu merupakan monumen untuk manusia juga ya, dan bukan untuk Allah ya. Kita bisa membangun apapun dalam hidup ini saudara. Kita melihat kenapa Tuhan menentang dan kenapa Tuhan menyerahkan mereka, karena mereka berniat membangun monumen peringatan ya kepada semua orang bahwa mereka itu hebat, bahwa mereka itu luar biasa dan mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan mereka. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya spiritnya, rohnya itu adalah kesombongan. Saudara, dalam hidup ini pun kita bisa membangun apa saja. Ada orang-orang yang merasa hebat kalau dia punya titel, punya gelar. Wah, kalau sudah berjejer dari depan profesor, doktor dan lain sebagainya itu wah naik harga dirinya. Ini adalah sebuah monumen yang engkau bangun. Hati-hati, Tuhan membenci. Jangan merasa bahwa monumen-monumen yang ada dalam dirimu itulah yang akan menjadi sandaran atau yang dapat engkau andalkan. Ada orang-orang yang membangun monumen dalam hidupnya dengan kekayaan. Waktu dia punya mobil merek ini, waktu dia punya rumah begini, wah itu adalah menjadi satu kebanggaan. Dan dia melihat, wah nanti anak cucuku akan melihat inilah hasil usaha dari orang tuanya. Ingat saudara, selalu ajarkan dan tanamkan kepada anak-anakmu bahwa apa yang kita miliki hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, ingat loh, apa yang kalian bisa nikmati hari ini itu pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang kita dapat dari kehebatan kita, dari kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Harus engkau tanamkan itu terus kepada anak-anakmu. Jangan pernah berkata, lihat ini usaha papamu, ini usaha mama. Ya kalau tidak ada papa mama, bagaimana kalian bisa bertobat saudara? Jangan bangun monumen apapun di dalam hidup kita. Karena Tuhan membenci orang-orang yang sombong saudara. Kenapa Babel dihancurkan Tuhan? Karena sebenarnya nilainya, spiritnya di situ. Mereka membangun monumen untuk memperingati seluruh dunia, seluruh umat manusia melihat kehebatan mereka. Ya, ada orang-orang juga yang membangun monumen di dalam hidupnya dengan barang-barang yang dia pakai. Ya, kalau dia pakai barang bermerek, ya itu rasanya hidupnya bangga, ya. Rasanya jiwanya itu terpuaskan. Hati-hati saudara. Bukan salah, Anda boleh memakai semua apa yang Anda mau, tapi jangan sampai engkau membangun monumen di dalam hidupmu ketika engkau memakai itu supaya orang memuji, supaya orang melihat, supaya orang membanggakan. Bahkan ya hati-hati, Tuhan yang tahu hati kita. Ya, jaga sikap hati kita. Jangan pakai sesuatu yang engkau rasa itu membuat engkau sombong, ya. Jangan pernah berani memakai sesuatu kalau engkau tidak bisa menjaga sikap hatimu. Ya, jadi hati-hati. Monumen apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Ya, apa yang ada dalam hidup kita, hancurkan semua itu sebelum Tuhan yang akan menghancurkannya, saudara. Kalau karena Tuhan yang menghancurkannya berbahaya, saudara. Jadi intinya adalah kenapa Menara Babel dihancurkan oleh Tuhan? Karena mereka itu membangun sesuatu, saudara, yang bukan untuk nama Tuhan tetapi untuk nama mereka sendiri. Dan itu menjadi satu kekejian di mata Tuhan. Jangan sampai ya apa yang kita lakukan itu mendatangkan murka Tuhan, saudara. Hanya karena ya kita membangun monumen-monumen yang ya merasa itu kehebatan, titel, jabatan, ya
kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, ya, merek-merek mewah, barang-barang mahal, hati-hati. Itu adalah monumen-monumen yang saudara bangun yang akan datangkan murka Tuhan kalau kita tidak segera bertobat. Ya, Tuhan berkata bangsa ini sudah satu bahasa, dan untuk semuanya ini mereka membangun ini baru permulaan dari usaha mereka. Ini baru permulaan dari kesombongan mereka, ya. Sehingga Tuhan harus mengambil alih, saudara. Kalau kita lihat, ya, Menara Babel itu adalah satu dataran di antara sungai Trigis dan Efrat. Ini merupakan lokasi yang sempurna bagi kota dan menara yang akan dibangun sampai ke langit. Bahkan kita melihat di sini, saudara, jangan sampai ada hal yang lain selain Tuhan yang menarik perhatian kita. Mari hari-hari ini kita terus berdoa meminta agar Tuhan menuntun kita melakukan apa yang berkenan di matanya. Jangan kita membangun sesuatu karena keinginan diri kita sendiri. Atau mungkin kita bermegah karena kita punya gereja besar, gedung besar. Hati-hati, saudara, ya. Kita harus menyadari, bahkan mengingatkan kepada anak kita, kepada suami istri kita, bahwa apa yang kita dapat hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita melihat hal ini sendiri, saudara, merupakan satu hal yang menyakiti hati Tuhan, ya. Tapi kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sehingga kita tidak binasa. Jadi peristiwa penting dari Menara Babel adalah kesombongan. Itu yang membuat Tuhan akhirnya menyerahkan, membuat bahasa mereka kacau. Dari situlah akhirnya mereka terpencar dan muncul bahasa-bahasa di dunia, saudara. Dan kita akan lanjutkan sekarang Kejadian 11 ayat yang ke-10, saudara, ya. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Keturunan Sem, judul perikopnya. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad. 2 tahun setelah air bah itu, Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan lainnya. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kita lihat di sini. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Nabor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nabor, dan Haran. Saudara, tidak ada banyak pembahasan di sini kalau kita lihat, saudara. Tapi kita percaya bahwa semua silsilah itu harus ditulis, saudara, agar
Ya, kita melihat garis keturunan-keturunan di sini ya. Dan karena berkat tersebut ya kita melihat hal ini ditulis ya pada Kejadian 10, daftar keturunan Sem yang diberkati ya. Karena berkat tersebut inilah garis keturunan Sem, lahirlah Abram dan seluruh bangsa Yahudi yang akhirnya akan menaklukkan ya tanah Kanaan pada zaman Yosua. Kita melihat di sini sekarang keturunan Terah, daftar keturunan Terah. Ayat yang ke-27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran yang kita baca tadi. Ya, dan Haran memperanakkan Lot. Ya, kita mulai masuk melihat di sini saudara. Ada riwayat Lot ya. Lalu bisa dikatakan ya, ketika Terah ayahnya masih hidup ya, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Kita melihat ya dari keturunan Sem saudara, lahirlah Abram yang kita kenal dengan Abraham. Kita melihat di sana ya, akhirnya ya nama Abraham pun muncul. Ya, Abram dibesarkan di Ur Kasdim, sebuah kota penting ya di dunia. Pada zaman dulu Ur Kasdim itu adalah tempat para ahli arkeologi. Ya, pada zaman dulu ya, dan para ahli arkeologi telah menemukan bukti-bukti tentang sebuah peradaban yang berkembang di sana pada zaman Abram. Jadi saudara ya, bukan hanya tertulis di Alkitab, tetapi para arkeologi telah menemukan bukti-bukti ada peradaban pada zaman waktu Abram hidup di sana. Ya, kota itu bahkan menjadi kota perdagangan yang luas dengan negara tetangganya dan memiliki perpustakaan yang sangat besar. Abram dibesarkan di Ur Kasdim ya, dan Abram kemungkinan berpendidikan baik karena ditemukan oleh para ahli di sana ya, ada peradaban pada zaman itu saudara. Dan kita melihat di sini saudara ya, bagaimana nama Abraham mulai muncul di sini, dan kita akan melanjutkan ya, bagaimana kita melihat bahwa ya, bagaimana penghakiman Tuhan ya nanti akan terjadi saudara ya, ketika kisah ini dimulai ya, Sodom dan Gomora, di mana ada nama Lot dicatat di sana. Dan bagaimana kita melihat sejarahnya, akhirnya Abraham bisa menjadi bapa segala orang percaya. Kita akan lanjutkan sedikit dari Kejadian pasal 12, judul perikopnya adalah Allah menjanjikan sebuah bangsa kepada Abraham. Ya, judul perikopnya Abram dipanggil Allah. Kejadian pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, Kejadian pasal 12 ini kita mulai melihat saudara, ya, bagaimana panggilan pertama kali Abraham ya mengikuti jalan Tuhan. Ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi dengan iman, ya, Tuhan tidak memberitahu tempat yang akan dia tuju. Tuhan hanya berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berjalan bersama dengan Tuhan itu dibutuhkan iman yang kuat, iman yang luar biasa. Kenapa? Karena seringkali Tuhan tidak memberitahukan secara rinci apa rencananya dalam hidup kita. Dia berkata kepada Abraham, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan. Tuhan belum menunjukkan, dia tidak memberi peta kepada Abraham, ya. Tetapi dengan iman Abraham mengikuti suara Tuhan. Ya, dengan iman Abraham melangkah keluar dari negerinya, meninggalkan semua kenyamanannya, mengikuti Tuhan. Ya, dia tidak diberikan petunjuk di mana dia harus pergi, tetapi Tuhan berkata, aku akan menunjukkan negeri itu. Karena itu kita melihat saudara, ya, kenapa Tuhan tidak memberi Abraham peta saudara? Karena kalau diberi peta, maka matanya akan tertuju kepada peta itu terus. Tetapi karena tidak ada petunjuk jalan sama sekali, akhirnya mata Abraham hanya tertuju kepada Tuhan. Setiap kali dia datang ke satu tempat, dia membangun mezbah, menyembah nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang menjadi petunjuk Tuhan. Tempat demi tempat Tuhan berbicara menuntun Abraham, menuntut Abram. Saudara, kita melihat ya, dari kisah hidup Abram ini kita bisa menarik satu kesimpulan. Untuk mengikuti Tuhan dibutuhkan iman yang teguh. Kalau Tuhan bilang A, ikuti A. Tuhan bilang B, ikuti B. Jangan buat jalan sendiri. Saya selalu berkata hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita akan melanjutkan besok saudara, bagaimana kisah perjalanan Abram selanjutnya. Ya, dan saya percaya ya firman Tuhan akan memberikan kita petunjuk untuk kita boleh lebih lagi mengalami Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, firman mengajarkan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan iman. Bagaimana kami harus mengikuti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh menaruh iman percaya kepadamu, mengikuti jalan-jalan-Mu, dimulai dari keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Kami mau menjadi orang takut akan Tuhan dan taat pada firman-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka dalam rumah tangga, bapak-bapak, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang sekolah, kuliah. Tuhan menyertai masa depan mereka dalam tangan-Mu, jodoh mereka dalam tangan-Mu. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, biarlah anugerah-Mu tercurah. Berkati Tuhan mereka yang terus setia mengikuti-Mu, orang tua kami, oma opa kami, para single parent, tidak pernah ditinggalkan sendiri. Berkati Bapa agar senantiasa kami boleh kuat mengikuti jalan-jalan-Mu, membayar harga bahkan mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Berikan iman yang kuat untuk terus tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu di hidup kami. Bapa, jadikan mata rohani kami terang untuk melihat setiap janji-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau yang melihat setiap apa yang kami alami. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong kami, bawa kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus
Terima kasih, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri penghiburan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam.